Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody? Everybody what's up? Kembali lagi di channel kebanggaan kita semua. Apalagi kalau bukan Pojok Genius Podcast and Jokes with Genius. Masih bersama saya Sami tentunya. Dan di sini sudah ada Mas Agus tentunya dari yang punya Genius ini loh, ya. Aduh. Kali ini kita akan kembali membahas ya. Kemarin sudah ada pembahasan PPKM. Kita akan sedikit membahas PPKM lagi, tapi ini versi dari Genius ya Mas ya. Yes. Kita akan coba mencari apa saja yang terjadi di Genius. Dari mulai adanya PPKM di Genius ini ngefek mana sih Mas? Mungkin Kalau dari untuk PPKM, kalau dulu kan PSBB ya Mas. PSBB pertama PSBB, ya. terus sekarang ada PPKM. PPKM. Fungsinya itu lebih ke itu Mas, ke darurat ya. Jadi lebih ketat Mas dibanding PSBB kemarin. Kalau sekarang itu hampir mulai tanggal 3 Juni sampai 20 Juli. Itu memang kerasa banget Mas. Soalnya hampir setiap toko disuruh tutup Mas. Gitu kan. Di setiap toko suruh tutup, sedangkan kita kan untuk material kan kita harus beli ke toko juga Mas. Itu kan menghambat juga. Terus Padahal kita juga butuhnya setiap hari bisa betul, ya. Mas. Terus adanya PPKM juga ya orang-orang jarang keluar Mas. Jadi ada pembatasan, ketemu langsung ya Mas. Iya. Ketemu langsung kan nggak bisa. Paling cuma Via sosmed paling Mas. Ya sosmed kan terbatas, nggak seperti kita ketemu langsung ya, langsung maksud gimana kemauan dari customer gitu ya. iya. Nah itu dari toko yang ditutup itu sih Mas, berarti sempat agak berpengaruh juga untuk pemasukannya, karena kan kita melayani pelanggan nih. Misal Mas saya pesan katakanlah kaos nih, sedangkan kita bahannya lagi kosong dan perlu ke toko yang lagi tutup itu, berarti kan kita tunda ya gitu. Iya Mas, jadi intinya menghambat sekali. Terus kemarin ada kebijakan katanya untuk pengusaha itu per tanggal 1 kalau per tanggal 3 sampai tanggal 20 itu tetap wajib membayar gaji karyawan. Nah, sekarang kalau misalkan untuk kayak gaji karyawan, lah kita pun nggak ada pemasukan, gajinya kan kita gimana Dong Pak? Ayo cobalah kita dikasih solusinya gitu loh. Kita malah pusing ya gitu loh. Jadi kita selaku pengusaha ya Mas ya, meskipun kita mungkin baru sedikit terkena, tapi kan kita juga butuh untuk pemasukannya untuk menggaji karyawannya gitu loh Pak. Jadi jangan semuanya terlalu dibatasi gitu maksudnya sih. Soalnya kalau misalkan kayak gitu kan ibaratnya merugikan pengusaha. Sedangkan karyawan harus minta bayar tetap. Iya. Itu kan menurutnya kurang efisien sih kalau menurut saya. Kayak keluarnya tetap segitu tapi masuknya nggak sesuai ya gitu. Jadi kan kayak apa ya, mungkin istilah dari lubang tutup lubang di situ ya Mas ya. Betul Mas. Jadi ya tolonglah Pak pemerintahnya ada di sana ya, tolong. Atau mungkin untuk toko sih ya Mas ya, biasanya kan yang berasa banget kan karena tokonya yang untuk kita cari bahan itu pada ditutup juga. Jadi Betul. mungkin kita toko tetap buka, cuma mungkin untuk sistem pembeliannya bisa online gitu kan, jadi nggak terlalu kita kebingungan banget untuk cari bahan ya Mas ya, seperti itu. Ya selain itu untuk apa ya, orderan sendiri Mas bisa, atau mungkin Genius sudah menerapkan sistem aplikasi kah, mungkin ada aplikasinya sendiri gitu karena sekarang ada PPKM ini gitu. Kalau di Genius ini kan kebanyakan itu kan online Mas. Online semua. Karena tempat kita kan memang di dalam gitu kan. Jadi alhamdulillah sih tetap ngaruh karena ngaruh adanya PPKM ini. Cuman ya alhamdulillah tetap jalan. Bisa tetap jalan. Karena kita mandirinya bukan itu sih Mas, bukan orang datang ke konsumen langsung kayak gitu kan. Jadi misalnya kita lebih ke online Mas.
alhamdulillah dari jenis sendiri pasarnya udah cukup luas ya Mas ya. Jadi Alhamdulillah, Mas. nggak cuma di sekitar sini, jadi mereka kebanyakan juga pesannya online gitu. Selain itu ada lagi nggak Mas mungkin kendala yang dijumpai selama pemberlakuan PPKM ini? Kalau untuk kendala ya paling itu Mas, bahan dari material. Yang Oh. terasa banget ya. Iya kalau betul. sekarang. Soalnya kan kita misalkan mau belanja, sedangkan jalan ditutup, ya kan? Ditutup. Jalan ditutup, terus toko pun Ditutup. ditutup. Makanya kan kita bingung mau gimana kayak gitu kan. Jadi percuma ya kita jalan ditutup cari jalan lain, tapi sama tokonya tutup. Tutup. Kan sama aja, kita nggak jadi beli bahan buat produksi gitu ya. Makanya repot juga. Ya mungkin malah kebanyakan itu Mas dari apa ya perusahaan lain dia sistemnya itu A+an apa ya, kan dibagi misalkan 5 hari yang A terus 5 hari yang B gitu kan. jadi semacam kayak shifting Ya, ya, cuma di itunya per hari bukan waktu itu. 15 hari Mas 15 masuk Mas. hari. Kan kasihan juga sih gitu kan. Ya mungkin itu saja sih ya Mas ya, beberapa kendala yang dialami Jenius karena adanya pemberlakuan PPKM ini. Mungkin sebelum ditutup Mas ada apa ya, pesan-pesan untuk teman-teman di luar karena dengan adanya PPKM ini. Kalau untuk pesan ke teman-teman palingnya gini, kalau misalkan PPKM itu kan pembatasan ya Mas ya, Ya. pembatasan darurat. Kalau kita sih maunya ngikutin pemerintah ya Mas, Iya. ngikutin pemerintah. Cuman kan kalau menurut saya pribadi, kalau PPKM COVID itu memang ada ya Mas ya, Nah. memang ada. Yang penting kita satu sih Mas, tetap prokes Mas, Ya. tetap jaga kesehatan, jaga jarak kayak gitu kan. Iya. Tetap 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tapi aktivitas sih kalau menurut saya sih apa ya Mas, nggak terlalu ngaruh sih Mas. Nah. Yang penting tetap jaga kesehatan, Nah. tetap sih. Jadi jangan, untuk teman-teman yang di sana mungkin banyak juga yang menjadikan itu sebagai alasan ya, tapi sebisa mungkin janganlah, karena kita bisa juga kok tetap beraktivitas, cuma dengan catatan kita tetap mematuhi prokes gitu. Dan ya untuk teman-teman juga yang di luar sana, bagi yang masih acuh mungkin ya Mas ya, atau bahkan tidak mempedulikan sistem yang diberlakukan pemerintah, itu tidak usah sistem PPKM lah, mungkin kalian semua yang di luar sana masih banyak juga yang mengacuhkan untuk memakai masker ya. Yang paling sederhana aja, memakai masker itu penting loh. Jadi mungkin kalian belum merasakan, tapi kita yang ya kayak kita ini, karena ini semakin diperpanjang lagi yang semacam PPKM ini ya, jadi kita para pelaku usaha dan lain sebagainya merasakan dampaknya juga gitu loh. Jadi ya ayolah kita kerjasama semuanya ke seluruh masyarakat Indonesia saja, karena ini juga pemerintah yang menerapkan ya Mas ya, tujuannya untuk kebaikan kita semua bersama seperti itu. Jadi ayolah tetap taati peraturan yang ada seperti itu. Mungkin itu saja ya Mas ya untuk konten kali ini. Mungkin sebelum ditutup ya, kita kembali ingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Saya Sami dan Mas Agus dari Pojok Jenius pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.